Anda bertobat sekarang ya. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Edozel. Mungkin di sini ada yang kenal saya dari zaman YouTube. Masih nggak terjangkau buat teman-teman small business. Akhirnya saya pikir gimana ya caranya supaya bisa lebih murah lagi. Next. Terus saya cari tahu kenapa ya saya ini nggak bisa lebih murah daripada 12 juta. Karena saya di Jakarta ya, saya sebagai agensi saya harus gaji banyak orang untuk ngurus sosial media, brand dan juga corporate dan juga teman-teman UKM. Saya harus gaji videografer, fotografer, editor, kemudian juga videografer, editor, copywriter, scriptwriter, kemudian talent lagi depan kamera yang berpose, kemudian yang upload lagi. Jadi sebagai agensi saya nggak bisa lebih murah daripada itu. Dan saya pikir ada nggak ya videografer yang bisa sekalian bikin script? Kalau bisa sekalian dia ngedit juga deh. Jadi supaya satu orang kerjain 3 job desk. Terus saya pikir kayaknya bisa kita videografer yang bisa bikin script. Terus saya pikir ada nggak ya yang bisa video, bisa ngedit, bikin script, sekaligus acting juga sekalian berpose depan kamera. Nah ini yang susah. Soalnya biasanya kalau videografer nih, ya kan biasanya di depan kamera kaku banget mereka. Terus bisa nggak sekalian ngupload? Jadi saya pikir ada nggak ya satu orang yang bisa mengerjakan ini semua? Ternyata ada. Yaitu saya 10 tahun yang lalu. Waktu saya jadi YouTubers, pertama-tama saya video sendiri, konsep sendiri, scriptwriting sendiri, acting sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri. Jadi ternyata ada satu orang yang bisa melakukan ini semua. Akhirnya saya coba hubungi teman-teman di komunitas kreator, lu mau nggak bantuin teman saya untuk kelola akun restorannya? Oh, endorse ya kok? Bukan endorse, tapi mengelola. Kok mengelola kayak agensi? Iya, kayak agensi. Jadi, terus berapa? Agensi saya nggak ada pengalaman kok, tenang, saya ajari. Akhirnya kita bangun Kreator Academy, kita ajarin mereka yang tadinya biasa bikin konten buat dirinya sendiri, sekarang bisa bikin konten buat akun-akun brand, hotel, restoran, baju, fashion, dan lain-lain. Jadi sekarang bisnis sama UMKM yang perlu bayar satu tim, mereka cuma perlu bayar satu orang yang akan mengerjakan semuanya. Nah, di satu kreator ini dia akan ngerjain semuanya dan akhirnya terbentuklah social brand, ya. Sekarang bisnis nggak perlu mau kelola sosial media, TikTok sama Instagram nggak perlu mahal-mahal, 4 jutaan, 5 jutaan udah beres semuanya dalam sebulan. Dan efektivitas mereka juga sebaik agensi. Kenapa? Next, karena kita kan basisnya sangat teknologi ya. Komunitas kita kebetulan CTO-nya Tokopedia. Kita punya data crawling yang bisa memprediksi minggu depan akan nge-trend apa. Boleh cek, kita spill sedikit data crawlingnya. Nah, naik ke atas. Nah, kita bisa lihat yang lagi naik nih. Merry Christmas ya, bentar lagi Natal, hashtagnya udah mulai naik nih. Kemudian ada Wattpad, Gunung Merapi, ujian sekolah, Kroniboloni, ternyata masih naik ya kan. Mojos pun punya yang di Jakarta sih sebenarnya yang viral dan macam-macam. Kita selain hashtag juga kita bisa tahu lagu apa yang lagi viral, yang lagi naik. Jadi dengan data seperti ini kita sebarkan ke mitra-mitranya kita, mitra-mitra kreator, untuk mereka bisa bikin konten untuk akun-akun yang dikelola oleh si kreator-kreator kita. Jadi social brand ini apakah agensi? Bukan agensi kita. Kita sebenarnya adalah agregator, sama seperti Gojek. Aplikasi Gojek kan mempertemukan tukang ojek sama penumpang. Nah, kalau kita mempertemukan business owner dengan kreatornya, sehingga mereka bayarnya langsung ke kreatornya. Kita cuma ambil platform fee aja, sama kita yang ngajarin kreator-kreatornya kayak gitu. Next. Nah, selain kita pertemukan business owner dengan kreatornya, kita juga pertemukan business owner dengan live shopping streamers. Boleh di play?
Ini kreator hub kita yang ada di Mall The Bridge BSD. Kita juga lagi bangun di Bali, di Surabaya juga sudah ada, di Bandung juga sudah ada. Di Bali kita sedang bangun, mudah-mudahan sudah bisa beroperasi di bulan ini. Nah ini jadi ada sambal, ada apa namanya skincare, ada electronics, ada panci, ini panci salah satu brand lokal di Surabaya yang terkenal juga, ada yang jualan PlayStation, semuanya. Dan pengumuman besok TikTok Shop live shopping sudah buka lagi, jadi teman-teman sedikit bocoran, sedikit bocoran, mereka akan mulai spending di bulan Januari, tapi pasti yang diprioritaskan untuk didorong ke depan yang sudah aktif dari bulan sekarang gitu. Bahkan besok pun promonya gila banget, 12 itu sampai dengan 100.000, kemudian mereka spending berapa triliun juga untuk bantu dorong brand lokal, karena mereka juga mau memperbaiki citra mereka yang kemarin sempat terlalu brand China. Sekarang mereka mau support brand lokal, which is sekarang sudah masuk di regulasi. Jadi teman-teman brand lokal, ayo langsung duluan kita ambil action supaya kita sudah berhenti momentumnya ya, jangan sampai ketinggalan. Next. Nah, sekarang yang tadi teman-teman yang belum punya TikTok tolong bertobat sekarang juga. Kenapa? Karena TikTok ini aplikasi yang sangat powerful banget. Saya ngerti banget. Banyak orang yang nggak main TikTok karena TikTok kan isinya bocil-bocil, ya kan, alay-alay, cewek-cewek joget. Karena salah. Sekarang cowok ada joget. Nah, coba install lagi, lihat sekarang isinya dokter, insinyur, ahli gizi, psikiater, pebisnis, digital marketer, semua ada di TikTok. Bahkan datanya sekarang itu Indonesia pengguna TikTok terbanyak kedua di dunia. Meskipun teman-teman kalau mungkin ada acara lain mereka bilang, iya pengguna Indonesia pengguna paling banyak di Facebook. Yes, betul sih. Kita memang pengguna paling banyak karena Facebook dari zaman dulu. Tapi kalau pengguna aktif paling banyak di TikTok. Kalau nggak percaya tanya aja sama diri sendiri. Semua punya Facebook? Punya. Main nggak? Sebulan ini berapa kali buka Facebook? Enggak. Semuanya lagi di TikTok. Kalau teman-teman itu kan alay banget, kayaknya rendahan banget TikTok. 4-5 tahun yang lalu Instagram juga dikatain narsis sama anak-anak Twitter, ya kan? Instagram narsis, isinya cuma selfie doang, captionnya nggak nyambung gitu kan dikatainnya. Saya bahkan masih ingat Raditya Dika pernah nge-tweet gini, dia bilang, saya ini penulis, karya saya pastinya lebih bisa dinikmati dalam tulisan di Twitter. Kalian gak akan suka melihat muka saya berseliweran di homepage kalian. Sekarang buktinya kita cuma buka Twitter kalau lagi gempa, ya kan? Jadi migrasi itu real, dan saat ini migrasinya sedang ke TikTok. Kalau nggak percaya, buka Instagramnya, video-video yang viral di Instagram itu asalnya dari TikTok. Mau yang mana? Yang bercanda dari TikTok. Mau yang mana? Cute cukup dari TikTok. Entah lama-lama, ngapain gua nonton video TikTok di Instagram? Ke TikTok aja langsung. Migrasinya sudah ada, dan kita sebagai pebisnis, kita mau jualan di mall yang mulai sepi atau jual di mall yang ramai. Pastinya kayaknya jual di mall yang makin ramai. Dan saat ini memang datanya semuanya ke TikTok. Jangan salah, saya bukan ambasador TikTok ya. Kalau ketemu saya seminar 4 tahun yang lalu, saya bilang Instagram. Ketemu saya 6 tahun yang lalu, saya bilang YouTube. Saya ngikutin aja datanya apa. Saat ini datanya TikTok. Jadi teman-teman kalau belum buka TikTok, saya nggak ya harus buka. Pulang langsung buka TikTok. Kenapa? Karena sekarang ini lebih penting buka akun dibandingkan buka toko. Bisnisnya jalan, nggak ada toko bisa. Tapi kalau nggak ada akunnya, jangan boleh. Nah bahkan data itu sekarang ini 72% keputusan konsumen itu dipengaruhi oleh sosial media. Kalau zaman kita dulu mungkin kita pakai bedak Max. Kenapa? Karena emak bapak gue, ibu saya
pakai Mas, mereka merekomendasikan. Tapi sekarang enggak, kita pakai CCTV, MS Glow, semuanya kenapa? Karena dengar di sosial media, bahkan TV aja kita jarang buka. Ya, semuanya dari sosial media. Jadi gimana caranya kita supaya bisa menggunakan produk kita di sosial media? Nah, saya akan share ke teman-teman semuanya. Tapi janji habis ini pulang langsung install TikTok ya. Kita next aja. Nah, yang saya mau share ke teman-teman supaya bisa dicatat semua pulang bareng-bareng kita mau sukses bareng-bareng adalah customer journey yang kita pakai untuk bantu ratusan UKM. Bulan ini kita handle, bulan ini kita melayani 192 brand lokal untuk live shopping, untuk sosial media dan lain-lain. Kita pakai strategi yang sangat sederhana. Sebenarnya kalau dulu zamannya saya main Auto 2000, Pertamina, Jasa Marga, kita main branding, awareness, ya kan, CSA dan lain-lain. Dan kalau buat UKM kita pakai ini. Kenapa? Ini strategi yang langsung menghasilkan sales. Karena kita mengerti teman-teman UKM itu butuh perputaran uang yang cepat. Gak bisa kita awareness dulu selama setahun, baru tahun depan kita untung, nggak bisa, udah keburu meninggal semua itu bisnisnya. Kenapa? Karena nggak ada salesnya, dan kalau nggak ada salesnya, ya bisnis kecil nggak bisa bertahan. Makanya kita punya strategi yang langsung menuju sales. Nah, jadi bisa teman-teman, customer journey yang kita mau sampaikan adalah customer journey yang dimana orang yang belum kenal sama brand kita sampai akhirnya melakukan pembelian. Kan kita bikin produk, bikin brand, nggak langsung bikin orang kan, butuh ada masa di mana nggak ada yang tahu nih gitu, yang tahu cuma grup keluarga sama yang mungkin grup arisan dan lain-lain. Itu pun belum tentu mereka beli, jadi belum kenal dulu. Nah, kalau belum kenal sampai ke sales itu melalui 3 tahap. Tahap yang pertama, mereka harus kenal dulu sama produk kita, kenal dulu sama brand kita, kenal dulu, tahu dulu bahwa kita lagi jualan, ya kan? Yang kedua, tertarik. Jadi mereka tertarik sama produk kita, cocok apa enggak? Yang ketiga, mereka harus konsisten, mereka mau beli apa enggak? Baru akhirnya melakukan pembelian. Karena itu kita berada bareng-bareng. Tahap yang pertama, kita mau kenalan dulu, kasih tahu produknya kita bahwa kita ada. Gimana caranya kasih tahu bahwa kita ada, brand kita ada, restoran kita ada, hotel kita ada, bisnis kita ada, yaitu melalui apa yang orang Indonesia pegang selama 6 jam sehari. Coba ini kebetulan bisnis saya juga, Nyapi. Kita lihat ini 2,5 juta viewers organik tanpa ads. Saya coba cerita, orang bilang saya stres. Buka saat kopi. Nah, saya nggak suruh orang datang, saya nggak suruh orang beli, ya kan? Saya bahkan nggak suruh, nggak minta doa pun nggak minta. Cuma ngasih tahu bahwa kalau kita punya niat yang baik, pasti ada jalannya. Itu aja, nggak kenalan. Next. Ini juga salah satu kafe. Ini pakai sound yang lagi ngetren karena kita mendengarkan. Gitu aja, komedinya anak gadget gitu. Cuma segitu aja, bagi mereka udah happy. 300.000 viewers. Kemudian ini juga ada tren, ada challenge, kita ikutin, nggak perlu jualan. Kenapa? Karena saatnya kenalan. Kita next lagi, coba kita kasih contoh lagi yang lain. Nah, kalau tadi pikir, wah itu kan bisnisnya Kak Edozel kan followersnya banyak, makanya viewersnya banyak. Coba kita klik aja bisa. Ini 4,2 juta viewers, lebih gede daripada videonya saya. Nggak pakai brand ambassador. Benar memalukan.
4,2 juta, begitu doang. Sayanya pas lihat begini, masa begini? Punchline-nya mana gitu? Ini mana? Patahannya, lucunya mana? Ternyata saya harus ngerti bahwa memang umur nggak bohong gitu. Yang ngerti komedinya anak gadget, ya, yang ngerti komedinya di penonton TikTok, yang mereka ini. Kenapa? Karena mereka, kita sebutnya kreator-kreator kita adalah mereka social media native. Mereka lahir di dunia sosial media. Kalau kita kan pasang internet masih ya kan, masih zamannya MRC. Yang ngerti apa yang lucu, apa yang work di TikTok siapa? Ya ini social media native, orang-orang yang begitu lahir, mak bapaknya sudah bikin akun, telah lahir ada follow ya di akun sosial medianya. Mereka lahir di sosial media. Saya nggak ngerti, kok ini pasarnya mana? Kan ada works gitu. Saya juga nggak ngerti. Kadang-kadang saya tiba-tiba juga apa sih nggak jelas, tapi viewersnya banyak banget. Nggak ngerti kita. Kita balik lagi ke belakang. Mundur lagi. Nah, jadi itu buat kenalan. Jadi harus di-highlight. Kenalan, jangan jualan. Dan please banget, jangan pasang logo. Ya, tolong jangan pasang logo di video Anda. Kenapa? Karena sudah ada nama akunnya gitu di TikTok. Plus itu juga melanggar terms and condition beberapa platform untuk pasang logo kalian. Jadi jangan pasang logo. Kalau pasang logo tuh sama kayak kita lagi mau jualan ke misalnya kita jualan motor deal nih, ya kan? Ada anak geng motor, anak motor nih ngumpul. Kita datang udah pakai label Astra gitu. Ketahuan banget buat jualan. Itu jangan pasang logo ya. Jadi kenalan, bukan jualan. Tapi itu baru tahap yang pertama. Nah, kalau pakai hukum Pareto misalnya, contohnya ya. Misalnya ada 1.000 orang nih yang nonton video kita, ya kan? Ada 1.000 orang, kalau pakai hukum Pareto 20%-nya akan tertarik sama produknya kita. Nah, kalau zaman dulu, bukan zaman dulu sih, mungkin 2018, 2017, orang kalau tertarik sama sebuah produk, mereka akan cek di website-nya, gitu. Billionaires Project, Enigo, dan lain-lain. Tapi sekarang enggak. Orang kalau tertarik sama sesuatu, ada barang yang lucu, ada kafe yang lucu, mereka ceknya kemana? Ke Instagramnya, gitu. Nah, makanya Instagram nggak perlu posting banyak-banyak, 5W1H aja. Kenapa? Dia jadi mini website. Semua pengetahuan tentang produknya ada di situ. Jangan di-spam Instagram. Kenapa? Nomor 1, Instagram itu udah nggak butuh UGC, User Generated Content. Dalam artian adalah intinya makin banyak kalian posting di Instagram, makin kecil likes-nya, makin kecil engagement-nya. Jadi jangan sedih kalau kamu bikin Instagram kok makin lama makin kecil ya likes-nya ya. Jangan sedih, bukan salah saya, emang algoritma sudah berubah. Udah nggak butuh UGC. UGC itu adalah User Generated Content. Supply-nya banyak, ya kan? Demand-nya dikit. Kenapa? Karena di Instagram tuh gampang banget bikin konten. Selfie jadi konten, ya kan? Foto jadi konten. Jadi supply-nya banyak banget di konten, ya kan? Penontonnya segitu aja. Nah, kalau di TikTok berbeda, karena masih di fase awal. Dulu Instagram juga gitu. Di TikTok UGC-nya dikit, viewersnya banyak, makanya kita followers di TikTok cuma 100, penontonnya bisa 1.000. Kalau di Instagram sekarang ya, followersnya 10.000, yang lain cuma 3. Itu pun kita, social media spesialis kita, sama 1 orang random yang nggak tahu siapa. Ya karena memang seperti itu, supply-nya terlalu banyak, makanya Instagram itu jangan banyak-banyak. Ya, secukupnya aja, 5W1H. Bahkan kalau di social brand, ya kita kasih tau kita, di Instagram posting 1.000 sekali aja, sebulan 4 kali postingnya. Banyaknya di mana? Banyaknya di TikTok. Kenapa? Karena mereka lagi butuh UGC, butuh user generated content. Jadi di Instagram jangan banyak-banyak, ya. Kalau kalian dapat misalnya agensi yang 750.000, 30 konten sebulan, aduh, bukan bagus itu, hancur algoritmanya kalian. Yang Instagram cakep doang, tapi nggak bawa sales. Kan kalau kita UKM butuhnya apa sih? Butuhnya sales ujung-ujungnya. Mau Instagram cakep apapun dia kalau nggak ada salesnya percuma. Cakep doang nggak laku, ya kan?
Nah, jadi masuk ke tahap berikutnya. Jadi kalau sudah ada yang kenal sama kita 1000, ya kan? Kemudian waktu itu kemarin itu ada 200 orang yang tertarik. Nah, dari 200 orang ada 20% lagi nih yang akan masuk ke babak berikutnya, babak konsiderasi. Dia udah kenal nih, bagus juga nih, ya kan? Dia lihat, oh ternyata cocok nih produknya, wattnya. Oh cocok lokasinya, gak jauh, ya kan? Oh cocok nih kayaknya harganya, ya kan? Kemudian cocok juga caranya gampang, data 5 di sini, ya kan? Makanya consider mau beli toko ini apa enggak ya? Nah, gimana caranya untuk menaikkan konsiderasi kita di funnel ini? Adalah dengan cara testimoni. Ya, jadi Google Maps-nya itu dibenerin. Sekarang udah mulai banyak tuh jasanya tuh, ya kan? Jasa naikin review Google Maps, kan? Udah. Jangan malas, searching aja, nggak mahal, 500.000 udah dapat 4 bintang, 5 bintang udah beres, ya kan? Di Tokopedia, di Shopee, di Marketplace juga ada yang berbayar. Tapi kalau nggak mau yang berbayar, yang benar-benar masih mau UKM, gampang teman-teman, ada cara yang halalnya, yaitu teman-teman suruh mungkin tetangga atau grup beli, nanti kalian beli balik ke mereka. Mereka beli dari marketplace supaya mereka bisa isi ranking, ya kan? Habis itu tinggal beli balik aja barangnya ke kita, udah beres, kita bisa jual lagi barangnya. Kan nggak rugi, ya paling bayar ongkir dikit. Ya banyak sekarang bebas ongkir kan nggak terlalu masalah. Gitu. Ada cara yang lebih organik juga. Bagus kalau sudah mulai terbangun komunitasnya, pembeliannya udah langsung bisa naikin. Nah dari situ. Ya, ada dari 1000 orang yang kenal, kemudian 200 orang tertarik, ada 40 orang yang consider, baru ada penjualan lagi, ada 8 penjualan satu konten, bikin lagi 8 penjualan, terus gitu, jadilah perputaran uang dari sosial media. Nah sekarang ini ada yang lebih menarik lagi, babak konsiderasi, ya ini semua bisa jadi satu, ya kalau produknya retail. Kalau ini kan tadi semua ya general ya. Sekarang ada live shopping, apalagi besok udah dimulai, diskonnya gila-gilaan. Nah kalau live shopping, ini semuanya jadi satu. Kita next. Nah, ini langsung kita pun salah satu user kita sebulan dia jualan sepatu. Ada yang mau tahu nggak sebulan berapa mereka omsetnya? Berapa? 200 juta? Mereka sebulan itu 2 miliar, 1,9 miliar sebulan jual sepatu. Kenapa? Karena shopping. Nah, kenapa pada saat TikTok di ban, kemudian social brand tidak ngamuk-ngamuk di sosial media, kita malah mendukung. Kenapa? Karena kita percaya live shopping mau dimanapun pasti akan naik. Karena Indonesia ini ekonominya cuma ngikutin dua, antara kita ngikut Amerika atau ngikut China. Sekarang ini sepertinya harusnya ke arah ke China. China itu tahun 2022 mereka tutup buku untuk konten commerce itu 706 bilion US dollar. 706 bilion US dollar itu kalau di Indonesia itu nolnya banyak banget. Saya udah nggak tahu sebutannya apa, triliun kah apa kuadriliun, udah nggak make sense buat saya. Tapi kita lihat shiftingnya mereka itu 709 bilion, itu bukan e-commerce, itu hanya konten commerce yang datang dari konten. Jadi di China itu lagi shifting, bukan lagi shifting, ya sedang shifting dari konvensional commerce menjadi e-commerce. Sekarang mereka jadi konten commerce. Semua penjualan datang dari video yang dipost dari live shopping. Jadi kita sedang menuju ke sana nih. Apalagi udah mulai naik lagi nih. Kita bakal udah fix kita bakal menuju ke sana. Nah, masalahnya adalah kalau di konten commerce ini sellersnya banyak, ya kan? Tapi masalahnya sellersnya tuh umurannya kita semua, ya kan? Yang ngerti sosial media, yang ngerti bikin konten, yang ngerti ya, apa yang menarik, itu ya anak-anak muda. Dulu kita itu bisnis modelnya startup edukasi. Jadi kita coba mengedukasi UKM nih. Kita dulu membership, jadi bayar ke kita 500.000 sebulan. Setiap minggu kita ajarin, kemudian kita kasih itu template video.
Nah, kita coba nih edukasi UKM, ayo kita webinar, kita kasih bahannya nih, bikinnya begini. Kita coba follow up sama user kita. Kak, kok belum di-upload ya kak? Oh iya, maaf kemarin karyawan saya sakit jadi saya harus gantiin. Oh iya, cuma lagi kak, kok belum upload lagi? Iya, maaf kemarin banyak orderan jadi saya nggak sempat bikin videonya. Oh iya, coba tolong dibikin ya kak ya, karena saya banget kalau nggak bikin udah. Akhirnya dia bikin, ternyata dia bikin syutingnya malam-malam ya kan, gambarnya jelek banget, tangannya tremor lagi. Emang kan kita nggak tahu tangan emang dia tangannya tremor gitu, jadi udah videonya udah jelas duluan begitu. Terus akhirnya kita mengerti, kita mau ajarin si business owner-nya sekuat tenaga pun nggak bakal bisa. Kenapa? Karena memang bukan forte-nya. Kebanyakan business owner tuh dua, antara mereka jago bikin produknya, ya, bikin makanannya kah, bikin kuenya kah, atau memang fokus di produk, atau ada yang memang pintar manajemen bisnisnya. Dua itu. Begitu di sosial media, malahnya pusing, ya. Kita ngajarin mereka tombolnya yang mana ya kak, gitu. Ini yang cutnya di mana ya? Ini gambar gunting artinya apa? Ya kan? Pusing banget. Kalau akhirnya kita berubah, yaudah kita jangan ajarin UKM-nya, kita ajarin anak muda. Ajaran anak muda, ya ampun, cepet banget kita 14 kali pertemuan udah lulus bisa langsung bisa ngelola sosial medianya brand-brand. Jadi gampang banget. Memang forte-nya itu harus berkolaborasi sama teman-teman anak-anak muda gitu. Nah, live shopping juga gitu. Live shopping ini dalam waktu 3 bulan revenue-nya naik 9 kali lipat. Kenapa? Karena traffic-nya ada, ya kan? Di TikTok penggunanya ada 200 juta, berapa ya? Terakhir ya, pengguna aktifnya. Aku lupa lagi datanya. Aku lupa, tapi banyak banget. Nanti aku share sesuatu. Ada kurang lebih 200 juta traffic, kemudian juga bisa langsung beli juga, bisa langsung transaksi. Belum lagi subsidinya gila-gilaan. Ini TikTok baru aja beli merger sama Tokped senilai 20 triliun rupiah. Jadi mereka bakalan spend banyak uang untuk support teman-teman brand lokal nih, karena juga komitmennya sama pemerintah ya. Karena pemerintah maunya mereka brand lokal, makanya kita jangan mau ketinggalan ya momentum zaman-zamannya GoFood dulu, zaman-zamannya GoPay dulu, ShopeePay akan kembali lagi. Makanya kita harus manfaatkan sebesar-besarnya. Kemudian apa lagi? Next lagi, ini juga bumbu bunda, benar-benarnya 25 kali lipat karena live shopping ini. Ini beberapa sukses story kita. Ada juga yang gagal, ada juga ya, yang cuma 1,2 kali lipat ada juga. Karena balik lagi in the end produknya apakah bagus diterima sama masyarakat apa enggak. Kita teman-teman freelance kita membantu menjualkan, sama kayak kalian meng-hire marketing lah buat mereka gitu. Sebenarnya sebagai tim marketingnya yang masyarakat, tapi produknya benar akan berbicara sendiri kayak gitu. Nah, next. It's okay. Sepertinya muka-mukanya sudah penasaran, pengen diskusi, karena saya pengen tahu juga sebenarnya yang pengen teman-teman udah datang nih, apa sih yang pengen kalian pelajari, apa sih yang ingin ditanyakan, didiskusikan, supaya saya nggak rambling ternyata saya nggak butuh ini, saya produknya hotel nggak bakal bisa dijual di live shopping. Jadi yuk kita ngobrol aja sambil diskusi, dibantu sama Frida. Silahkan. Oke, terima kasih.